ilahi. Rahasia ilahi. Jadi kalau dari agama yang kami anut ya, Islam itu menyebutkan bahwa di dalam 100 hari terakhir seseorang itu sudah mempunyai firasat atau tanda-tanda yang nggak sengaja memang, yang nggak sengaja itu memang menunjukkan bahwa sudah sampai di penghujung. Welcome to Trio Om Channel. Contoh alam menunjukkan juga dulu ada cerita burung gagak. Burung gagak misalkan dulu berputar di suatu rumah, tanda kan ada orang yang meninggal. Selamat malam, bertemu dengan kami di Triom Channel. Malam hari ini kami selaku tim dari Triom Channel mengucapkan berita duka yang mendalam, mengucapkan duka cita yang sangat mendalam atas wafatnya artis public figure Vanessa Angel dan suami di dalam kecelakaan yang terjadi baru-baru ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, semoga almarhum dan almarhumah ditempatkan yang terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan, anaknya itu nanti mendapatkan bimbingan di dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan diberikan kesabaran tentunya. Ini kita doakan semoga anaknya menjadi anak yang kelak, karena ya masih kecil loh, semoga diberikan bimbingan yang kuat lah. Ya, kami selaku Om Triom Channel ya, udah om ya, tentunya juga ikut merasakan bagaimana jika seorang anak yang masih balita itu ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Bukan lagi ayah atau ibu, tapi ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Semoga dia dapat perlindungan lah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikat pelindung yang bisa menjaga dirinya di, kan katanya anak kecil itu masih dijaga oleh malaikat ya, karena masih bersih gitu kan. Iya, beberapa asumsi mengatakan seperti itu. Memang polemik kecelakaan tol ini menjadi polemik ya katanya, dan menjadi berita yang kaget gitu. Maksudnya ya, saat kondisi itu, even kita lagi kerja gitu kan, tiba-tiba ada berita itu tuh, teman-teman kita di sekitar tuh langsung heboh. Wah, jadi kecelakaan. Finally dulu yang dia terkenal dengan berita-berita yang kurang baik, tapi di akhir-akhirnya ternyata kok banyak orang yang mendoakan mereka. Itu kan bagian dari rahasia Tuhan. Mungkin dia melakukan amal yang memang kita nggak tahu. Iya. Karena dia amalnya itu bisa dibilang cukup. Ya itu kan bagian dari rahasia kematian, rezeki dan jodoh itu sudah tercatat di bukunya sendiri. Ya kan? Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan sebelum manusia itu diciptakan ratusan tahun mungkin. Ya, sebelum manusia kita sudah diberikan buku. Nah, kita akan mengambil dari sisi kemanusiaan mungkin. Dari sisi yang lain ya, maksudnya para netizen Indonesia ini sangat jago ya di dalam hal ini, karena mereka juga mungkin merasa kehilangan ya public figure itu, akhirnya mereka merangkum ya kan beberapa video gitu. Contoh video terakhir di mana ada video dalam mobil
Instastory dari Vanessa. Di situ ada pertanyaan, aku mau kemana gitu kan. Coba kalian tebak. Coba kalian tebak. Aku mau kemana? Dengan background layar. Dengan background langit biru. Langit biru dan pemandangan pinggir tol. Nah, terus yang kedua, dimana muncul di beberapa podcast ataupun acara di YouTube, mereka memberikan kata-kata terakhir buat putra yang tercinta. Sebenarnya itu pesan sih sebenarnya, bukan kata-kata terakhir, jadi pesan tersendiri yang memiliki makna yang kita tahu sekarang maknanya gimana. Iya betul. Jadi kayak mungkin nanti kita ataupun anaknya itu terutama bisa menerima pesan. Kan berbeda seperti mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu saat seseorang meninggal, yang bisa disimpan itu hanya memori dan foto. Betul, memori dan foto. Tapi saat ini bisa dikenang dengan video, ya kan? Pesan yang mudah dilihat ya dengan adanya internet saat ini kan. Cuma saya nggak kebayang kalau misalnya anak sudah bisa melihat tuh gimana gitu reaksinya. Pasti semua kan berjalan, kan anak itu kan pasti didampingi oleh kakek neneknya, dibimbing, dan pasti bisa menerima dengan lapang dada dan takdir ya. Nah, kita kan ngobrolin tentang mistikus alam, rahasia ilahi. Jadi kalau dari agama yang kami anut ya, Islam itu menyebutkan bahwa di dalam 100 hari terakhir seseorang itu sudah mempunyai firasat atau tanda-tanda yang nggak sengaja itu memang menunjukkan bahwa sudah sampai di penghujung hayatnya gitu kan, di 100 hari tersebut. Iya, kalau udah kejadian gini jadi banyak muncul video-video atau pesan-pesan mengingat kematian. Betul, pesan-pesan mengingat kematian. Muncul video atau pesan untuk mengingat kematian. Jadi kalau dilihat dari rangkuman netizen yang rame ya kan, memang by the way, netizen Indonesia memang gerak cepat ya. Iya. Langsung dibikin video-videonya, dipotong-potong beberapa pesannya sampai akhirnya merunut ke kejadian yang terakhir kemarin. Seperti itu pesannya tuh memang rentetan tuh bertandanya memang kalau sekali 2 kali ngomong, oke mungkin nggak sengaja. Tapi ini setiap ada beberapa momen dia selalu mengatakan seperti itu kan, nggak sengaja kan. Sepertinya memang netizen Indonesia saya akuin luar biasa soal ini. Iya, dan itu membuat kita jadi pengen ngobrol nih tentang rahasia ilahi atau mistikus alam. Bagaimana sih alam memberikan sign, memberikan tanda kepada orang yang masih hidup, ya kan? Iya. Bahwa udah mau mencapai garis finish. Kalau awalnya cukup sih, mungkin nggak perlu khawatir kalau emang kita kurang itu loh. Kan cukup kurangnya kan kita nggak tahu. Iya. Betul, kan makanya kita nggak bisa bahasa kurang atau cukup. Bahasanya setiap manusia itu tidak bisa luput dari dosa. Itu tidak mungkin. Ya. Kita bukan malaikat. Karena kita bukan malaikat ataupun Nabi ataupun Rasulullah ya kan. Karena Nabi Rasulullah juga pernah berbuat dosa, tapi langsung diingatkan. Ya, karena dia merupakan orang yang dijaga. Betul. Ya, karena adalah panutan kita. Tapi untuk masalah amal itu kan udah hak prerogatif yang Maha Kuasa. Betul. Gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan amalan seseorang, gitu kan. Tapi ya seperti kata Ustadz ya kan, jadikanlah kematian itu sebagai pelajaran ya. Pelajaran buat bagi orang-orang yang masih hidup. Betul. Gitu. Dan juga ada juga saya pernah dengar dari Ustadz tuh katanya malaikat itu datang menemui seseorang, mengunjungi itu sebanyak berapa? 70 kali. 70 kali. 70 kali dalam satu hari. Jadi kan muncul tuh video-video itu, jadi malaikat 70 kali nih, malaikat Israel loh. Iya. Pencabut nyawa loh, itu kan datang 70 hari. Dan saat ya pasti kan setelah berkunjung lapor dong sama bos. Iya dong. Allah Subhanahu Wa Taala kan lapor, bos. Ini gimana mau cabut jangan gitu kan. bahasanya kan begitu.
Terus tapi Allah mungkin Allah yang itu maha baik, maha pemaaf, ya kan? Dia selalu bilang tunggu, aku menunggu taubatnya, ya kan? Lindungi lagi, udah sholat, udah taubat, ya kan? Tunggu, aku menunggu tangisannya dalam sholat. Aku rindu gitu kan. Jadi masih diberi kesempatan, lu bayangin aja kan. Tapi terkadang kitanya yang tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Iya, ya namanya juga manusia, kembali lagi kan. Namanya juga manusia, kita kan manusia itu terkadang tidak luput dari salah dan dosa. Tidak luput dari salah dan dosa, dan ya kita secara logika itu mengejar apa yang kita lihat sekarang. Ya, yang sekarang itu duniawi. Jadi manusia pasti mengejar duniawi gitu. Tapi nanti kan di dalam perjalanan kan seseorang pasti menemukan satu titik untuk mengetahui jalan kembali kepadanya, gitu kan? Pasti selalu diberikan kesempatan. Nah, kalau alam itu melihatnya bagaimana? Wah, sulit ya. Karena memang apakah alam juga menunjukkan tanda-tandanya? Pasti menunjukkan tanda-tandanya. Dan biasanya setelah kejadian baru kita tahu. Maksudnya orang-orang di sampingnya setelah kejadian baru menyadari gitu kan. Karena memang ada beberapa yang ketika masih hidup tandanya ya kita nggak ngeh, kata memang cuman mungkin ini nggak biasanya loh gitu kan. Biasanya seperti ini tiba-tiba jadi seperti ini gitu kan. Tanda-tandanya mungkin itu salah satunya mungkin. Kayak apa namanya kejadian waktu kapal pesawat terbang yang akhirnya jatuh di kecelakaan kan. Ya. Supirnya sendiri tiba-tiba pilotnya memberikan tanda-tanda bahwa memang nggak seperti biasanya kan. Orang sekelilingnya emang nggak terlalu memperhatikan, tapi mereka tanda-tandanya kok beda gitu orangnya. Nah, mungkin itu tanda-tandanya. Iya. Mungkin contoh kadang temen tuh pernah berceritakan saat kakeknya meninggal gitu. Iya. Jadi kayak kalau orang dulu tuh biasanya udah tahu kalau diceritakan ya kan cucu-cucunya anak-anaknya pasti mantap dipanggil pada pulang gitu kan, terus makan udah nggak mau makan, dia mau membersihkan diri berpuasa, padahal kan kedua gitu kan berpuasa, kayak dia sudah mengetahui ini kayak sebentar lagi nih finish nih apa petualangan journey-nya di dunia itu sudah akan berakhir gitu. Dan contoh alam menunjukkan juga dulu ada cerita burung gagak misalkan dulu berputar di suatu rumah, tanda kan ada orang yang meninggal. Itu alam juga lebih ke mistik itu. Iya, itu kan juga kan kita berbicara tentang mistikus alam ya. Mistis dari alam semesta ini. Burung gagak. Saat ada burung gagak, orang mitologinya percaya dengan akan terjadi suatu kematian. Burung gagak tersebut berputar-putar di itu selama beberapa hari kan. Iya, betul. Ada beberapa kisahnya yang memang ya beberapa hari setelahnya memang orang itu wafat. Terlebih itu pertanda dari burung gagak, tapi ya banyak kan ya ada yang gitu kan. Iya, kan namanya juga mistikus alam kan, itu orang-orang dahulu sebelum kita yang mempunyai pengalaman itu kan. Iya. Terus contohnya apa lagi ya? Ada punya pengalaman banyak cerita. Coba ceritain. Wah, ini sih agak berat. Jadi apa namanya, waktu ayah saya wafat itu kan, tanda-tandanya ya beliau meminta untuk menghubungi para kerabat-kerabatnya supaya ngumpul. Aku kan dari nama lu kan? Ya. Itu kan semua keluarga pada ngumpul di sana kan? Pada saat ayahnya Umi Erna sakit tuh gue sempet nganterin beliau kan, dan keluarga ke salah satu tempat pengobatan alternatif. Ya. Intinya bokap gue waktu saat itu udah minta suruh menghubungin keluarganya, karena bokap gue kan satu yang paling tua. Itu memang bokap gue paling tua loh. Kakaknya
katanya bokap gue udah meninggal, jadi bokap gue sekolah. Jadi kalaupun keluarga yang ngumpul pasti ke rumah bokap gue yang Ciputat tuh, pasti banyak situ. Nah bokap gue tuh minta dihubungin, semuanya sudah datang, bahkan yang di Jawa pun ada yang datang kan, ada 2 adiknya kalau salah datang. Setelah datang beberapa hari ya mungkin itu tanda-tandanya, karena memang bokap gue menyampaikan pesan loh gitu, ya, udah waktunya loh, karena teman-teman seangkatan bokap gue itu sudah semuanya. Dan beliau bokap gue terakhir, teman-teman seangkatan mainnya loh gitu ya, bukan yang di rumah tapi seangkatan main, angkatan bokap gue tuh bokap gue paling terakhir gitu. Ya itu salah satu tanda ya, salah satu tanda yang bisa diberikan pada keluarga atau orang-orang yang akan ditinggalkan. Gitu. Ya mau kalau memang sudah waktunya mau kita ke berobat alternatif manapun saat itu ya memang sudah waktunya. Iya. Ya. Itu kan tidak bisa, kematian itu kan tidak bisa diundur atau dimajukan ya. Betul. Kalau memang sudah waktunya ya sudah. Dan jadikan itu sebagai sebuah pelajaran buat kita manusia yang masih hidup gitu. Apapun jalannya gitu kan, yang pasti nanti pada suatu titik kita akan menemukan ke arah jalan pulang kita itu kemana. Ini lebih ke perenungan diri sebenarnya. Dan kita sampaikan lah perenungan diri bahwa kita tinggal tunggu waktu aja. Pernah juga gue baca di salah satu portal agama ya, jadi kayak dulu pas Firaun itu tenggelamkan di Sungai Nil ya, Sungai Nil kan, itu sampai malaikat Jibril itu memasukkan tanah ke dalam mulutnya supaya Firaun itu tidak mengucapkan ketauhidan, percaya dengan tidak mengucapkan kalimat syahadat. Iya, kalau sekarang kan syahadat kan, ya. Tidak mengucapkan tauhidan, percaya dengan, karena saking baiknya Allah tuh. Karena malaikat Israel pada saat itu khawatir Allah mau karena saking udah mungkin kesalnya dengan si manusia Raja Firaun ini, dan juga dengan sombongan, ke sifat pemaafannya Allah gitu kan. Jadi dia khawatir si Firaun ini diberikan maaf sampai dia berikan ampunan sampai ditutup. Ya, itu cukup apa ya, menjadi suatu ya, walaupun kan itu diriwayatkan meskipun itu merupakan riwayatnya, dalilnya kuat ataupun lemah, tapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa janganlah menjadi orang yang sombong gitu kan. Bahkan alam malaikat yang tidak punya, yang selalu dipisahkan, yang tidak punya rasa emosional, itu sampai emosi gitu kan. Dan itu dijadikan contoh pada saat satunya kan, Firaun itu kan dijadikan cerita di dalam Al-Quran. Betul. Sampai Nabi Musa itu diceritakan berdoa untuk menutup hati dari Firaun dan kawanannya, sehingga dia merasakan azab dari Yang Maha Kuasa. Begitu. Berarti kalau dari mistikus alam itu paling itu ya, burung gagak. Nah kalau misalkan dulu kan ada juga tuh cerita yang tsunami yang dulu di Aceh kan tuh ada cerita hanya katanya bergemuruh gitu kan, petanda suasana laut yang tidak seperti biasanya. Ya, secara fenomena alam kalau itu kan air laut itu juga menyusut. Fenomena alam itu kan misteri, kita bisa bilang itu suatu sehingga menelan banyak korban jiwa. Kan saat itu teknologinya nggak kayak sekarang. Betul. Bisa deteksi kan. Kalau sekarang kan mundur sedikit aja pasti udah alarmnya udah berbunyi tuh. Betul. Jadi seenggaknya bisa menyingkir ke tempat yang lebih tinggi. Betul. Tapi kalau fenomena saat itu banyak jadi cerita ke tsunami Aceh. Itu kan yang masa itu masih berdiri kokoh. Itu sebenarnya mistikus alam juga. Iya. Pertanda alam bahwa memang
Tanah alam juga soal masjid tersebut kan. Iya, jadi ibarat kata itu adalah kekuasaan, Betul. kekuasaan yang maha kuasa untuk apa ya, dia melakukan sesuatu itu dengan kuasanya. Betul. Dan kita harus mengingat. Kalau Gitu di Serenal kan masjid, tiba-tiba airnya langsung melingkar gitu kan. Dan yang hancur Rumah sekitar kawasan masjidnya hancur, cuman masjidnya secara utuh berdiri. Tuh. Luar biasa. Dan orang-orang di situ memang menyaksikan seperti takjub yang di dalam, yang kebetulan ada di dalam itu ya. Ya, itulah salah satu renungan kami, gitu kan. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin ya Allah, buat kalian, buat kami pribadi pada khususnya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di Dream Channel. Salam.